Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini di sini target kita adalah suasana di sekitaran UNES. Sebenarnya dulu kita udah pernah ya, tapi kan di tahun lalu kayak. Di sini kita mulai dari eh, Tirta Modal. Oke, jadi untuk perjalanan kali ini di sini kita mulai dari sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat kota Semarang di sini, nah jalan yang kita lalui kita mulai rekam itu adalah di Jalan Gelut Raya ini teman-teman, seperti ini. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di untuk objek yang biasa dikenali oleh banyak orang, nah ini dia, ini ada Tugu Muda di sini. Nah kita tuh lewat sini ya di Jalan Dr. Sutomo ini kan. Nah, tetapi di bagian sini tuh ada Dokter Cipto nih, dari Rumah Sakit Dokter Cipto. Nah, kita langsung masuk ke Jalan Kaligarang sampai ke sini di Bangjo pertama ya. Di sini ini kita langsung ke kiri masuk ke jalan bukan ini. Kalau ini yang kita pernah bahas sebelumnya, ini kan Sampokong. Nah, di sini teman-teman. Jadi di Bangjo pertama gitu ya, seperti ini. Jadi ada Jalan Gelut Raya ini teman-teman. Jadi kita masuk ke sini langsung ke kiri gitu ya. Jadi kita mulainya itu sekitaran sini, kita mulai rekam. Bukan, pokoknya sekitaran, karena di sini agak sulit aku cari tempat berhenti. Jadi di sini sekitaran sebelum ini PDAM Tirta Modal Kota Semarang ini teman-teman. Nah, kita masuk ke sini nih. Jadi kita akan melewati Jalan Gelut Raya ya. Jadi kalian bisa lihat suasana di sekitaran ini. Walaupun sebenarnya dulu itu kita pernah bahas di sini teman-teman. Dan ini diupdate 2026 ya, tepatnya di bulan Ramadan ya, dan pas sore hari gitu ya. Kita masuk ke sini dan di sini tuh kan nanti ada SPBU teman-teman. Nah, di sekitaran sini ya itu ada SPBU teman-teman, sebelum sini kalau nggak salah. Jadi SPBU mana ya, SPBU di sekitaran sini teman-teman ada SPBU, itu sebelum Taman Sampangan ya, sebelum Taman Sampangan. Oh, ini dia SPBU Pertamina Kelut. Nah, ini yang biasa jadi tanda ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini akan ada, kalian bisa lihat Taman Sampangan. Nah, sampai di sini nih. Jadi di sini kan ada Bangjo nih. Jadi di sini kita langsung ngambil di sebelah kiri Jalan Menoreh Raya. Ya, ini termasuk di daerah Sampangan ya teman-teman. Jadi ketika kalian lewat sini, ini Jalan Menoreh Raya terus. Jadi sekitaran sini nih. Jadi kita akan menikmati suasana di sini Jalan Menoreh Raya ini teman-teman. Sampai di sini kan kita akan melewati nih ya, tadi tunnel ya, kayak terowongan gitu ya, karena di atasnya itu adalah tol. Dan sampai di sini tuh kita masuk ke Jalan Dewi Sartika. Artinya bukan ke jalan Pawiatan Luhur ya, atau ini ya Jalan Talang Sangri ini ya. Kalau ini kan mau ke nah ini dia, mau ke PLN atau ke Jatingaleh. Kalau untuk yang ini kita lurus nih. Jadi Dewi Sartika ini kalian akan bisa lihat sekitaran sini. Sampai ini udah masuk ke Jalan Kolonel HR Hadianto teman-teman, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari peta kita bisa memahaminya dengan lebih gampang ya, seperti ini. Jadi ini udah masuk nih sampai ke sini. Nanti kalian akan melihat suasana di sekitaran yang itu tuh masih, karena ini dataran tinggi ya, kalian bisa lihat di sini itu masih ada pohon dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan sampai ke Jalan Sekaran Raya sini, sampai Jalan Banaran ini. Dan di sini kita nanti akan masuk ke Jalan Taman Siswa. Nah, ini dia. Jadi dari sini itu kita langsung belok ke kiri dan jadi kita masuk ke Jalan Taman Siswa. Jadi sebenarnya ada dua jalan di sini teman-teman. Jadi kalau mau ke Jalan Banaran di sini kita bisa lewat di depan, kalau di sini itu kita lewat di belakang ya teman-teman. Di sini Jalan Taman Siswa ini. Dan sampai di sini nih, sampai di sini kita akan lewati sini. Jadi nanti ini kan cukup luas ya teman-teman, cukup luas. Jadi kita bisa muteri ini. Sebenarnya di sini aku tidak planning ini muteri ya, tapi di waktu itu ketika aku buat itu ternyata agak mendung ya, mending aku di sini kita langsung muteri saja di sini sehingga kita bisa dapat view kalian ya keseluruhan ya teman-teman, dari belakang sampai ke depan ini. Dan bahkan di sini ya, ini karena aku nggak tahu ya di sebelah sini teman-teman. Jadi nanti kita di akhir video ya teman-teman, itu bonus ya. Itu kan sebenarnya ada jalan yang itu tuh katanya itu bisa menghubungkan ke, nah ini dia, Serondol gitu ya teman-teman, seperti itu. Nggak tahu, tetapi ini jalan ditutup ya ternyata ya. Jadi kayak ada, nah ini Jalan Tembus Undip nih teman-teman, Undip Unes nih. Nah ini dia teman-teman. Tapi di sini kita hanya sampai ke sekitaran situ, nggak sampai ke situ ya teman-teman. Jadi kayak di sini mungkin ya,
Nah, di sini nih, jadi Fakultas Hukum ini teman-teman. Jadi kita muter balik. Sebenarnya kalau kita maju sedikit, kita belok kiri ya di sini teman-teman. Jadi lewat Jalan Bangkong ini ya berarti ya. Tapi katanya memang di sini ya aku nggak tahu ya. Ini kayaknya cukup menarik. Cuman katanya itu ekstrim. Jadi aku belum terlalu berani untuk itu ya. Apalagi itu kan juga sore hari. Udah sore hari. Jadi aku sampai di sini udah mau menjelang ini ya, menjelang maghrib kayak teman-teman di sini. Dan kita putar balik aja. Tapi kita bisa lihat nih, jadi suasana yang ada di sekitaran sini. Kalian bisa langsung aja nanti lihat di videonya ya, seperti itu. Dan ya sudah. Jadi setelah ini masuk ke jalan ini lagi, taman siswa ini lagi sudah selesai. Nah, tetapi kalian bisa menikmati ini teman-teman karena kita muter ya dari sini tadi ya, sebelum itu ya. Kita muter masuk ke sini ke Jalan Sekarang Raya ini teman-teman. Jadi langsung ke sini. Saya muter seperti itu. Sebenarnya ini bisa jalan kalau lurus itu kalau kalian mau ke Boja dan lain sebagainya, ataupun kalian mau tembus, kan ini jalan itu tembus ke sini nih, ke jalan utama di Patem nih teman-teman. Nah, cuman rentan ya kalau misalnya kalian itu belum rentan, kalau misalnya kalian katakanlah mau ke Ungaran lah, kalian malah bablas ke Boja gitu ya kalau nggak tahu. Oh bukan, ini di jalan Jalan Kelut Raya ya, Jalan Kelut ya, Kelut Raya. Nah seperti itu ya, kira-kira seperti yang kalian lihat di opening ya, di peta gitu ya, kalian bisa lihat di situ ya nanti. Dan sekarang di sini kita lihat di sekitaran Kelut Raya ya, seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di Jalan Kelut Raya ini itu, bentar aku akan biar kita dapat view ya. Sebenarnya kalau di daerah Kelut Raya ini jalannya cukup lebar, lumayan ya teman-teman. Jadi satu jalur ini dia bisa 2 mobil ya, seperti itu. Jadi cukup lebar, dan ini tuh jalannya itu 2 ya teman-teman. Jadi 2 arah. Kalau kalian cari Alfamidi, Alfamart ya jelas ada di sini teman-teman. Terus di sini juga sebenarnya banyak juga tempat-tempat grosiran di daerah sini gitu teman-teman. Jadi di Jalan Kelut Raya ini ya, beberapa ada juga apa ya, kayak grosiran kertas juga ada di sekitaran sini ya. Gitu. Dan sebenarnya di sini juga banyak sekali yang jualan-jualan buah di pinggir jalan ya teman-teman. Biasanya harganya itu murah ya, yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, seperti itu. Ya walaupun demikian memang di sini kalau pas puasa ini rentan macet ya, apalagi kalau misalnya udah menjelang buka. Biasanya orang-orang cari makanan minuman buka untuk berbuka gitu. Dan di sini SPBU-nya, SPBU Kelut, SPBU Kelut Raya. Nah ini dia, ini SPBU Kelut Raya. Jadi ini merupakan salah satu SPBU yang satu-satunya di Kelut ya, Kelut ini. Ini ada lagi cuma agak jauh. Itu juga ada Enduro Service, itu bisa ganti oli servis ringan. Biasanya kalau di dekat di SPBU kayak gini kan pelayanan Pertamina motor service ini juga menyediakan ini ya, menyediakan tambal ban, tapi yang tambal ban tubeless ya biasanya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada permasalahan ban, kalau ban kalian itu adalah ban tubeless, itu bisa ke SPBU. Dan ya seperti biasa ya di sini, ini banyak yang jualan juga teman-teman di taman. Dan ini ya kayak di tahun kemarin.
Jadi ini masih belum ini masih jam 4 ya, masih jam 4. Kalau udah mendekati berbuka, jam-jam berbuka kayak gitu, nah itu baru ramai Pak. Ini udah masuk di jalan Sampangan ya, di Sampangan. Dan dulu aku pernah ini ya teman di daerah sini tuh, jadi hunter HP bekas dulu teman-teman. Jadi HP bekas dulu aku beli sini, cari di daerah sini lah teman-teman ya. Jadi kalau sekarang salah gitu ya, HP bekas, HP basic ya teman-teman. Jadi dulu belum smartphone ya, belum smartphone. Jadi HP basic yang paling bagus menurutku yang pernah saya miliki adalah Sony Ericsson. Nah, ini Sony Ericsson dulu berapa? 100.000 ya teman-teman. Sony Ericsson. Ini toko komputer juga banyak. Biasa ini ya jualan buah kayak gitu juga banyak. Di Sampangan ini ya, ini ibarat kata kalau misalnya pas jam-jam berbuka itu, kalau yang sudah mengelola makanan di rumah sendiri ya ini banyak sekali yang jualan gitu ya. Tentu itu untuk manajemen uang ya teman-teman ya, biasanya uang rumah tangga ya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya buat sendiri kan biasanya jauh lebih murah ya, jadi tinggal beli bahan-bahan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya beli di jalannya sendiri itu kan agak lebih mahal biasanya ya. Jadi ya tiap orang kan memiliki background perekonomian berbeda-beda. Ada yang dia tidak sempat buat sendiri gitu ya, tapi kan uangnya agak melimpah gitu ya, sehingga ya lebih praktis. Dan ini ada toko buah juga di sini cukup besar. Jadi di sini saya berpikir nih ya, dari beberapa jalan yang kita lalui, yang kita sudah lalui itu hampir setiap titik ya, hampir setiap titik itu ada yang jualan buah gitu, pusat buah kayak gitu. Sama kayak Padang ya, jadi makanan Padang kayak gitu tadi, itu di mana-mana loh teman-teman ya, makanan Padang gitu. Jadi banyak tersebar gitu loh. Di samping yang biasanya jualan di pinggir jalan kayak gitu ya, yang bukan permanen gitu ya teman-teman, itu biasanya murah teman-teman, harganya murah biasanya itu kan. Dan ini bisnisan galon ya. Oke, ini bisnisan galon itu sebenarnya juga cukup menjanjikan ya teman-teman. Jadi isi ulang galon kayak gitu cukup menjanjikan. Ada juga yang biasanya kemitraan aqua kayak gitu yang dia biasa ngedrop. Jadi beli bukan model ini ya, isi ulang yang depot isi ulang itu bukan. Ini saya yang kerjasama sama aqua misalnya kayak gitu, ataupun di merek atau brand mineral lainnya gitu. Banyak juga itu kan. Jadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan juga, karena orang juga butuh terus gitu ya. Apalagi kalau misalnya di daerah kalian, di tempat kalian tinggal itu belum ada gitu, belum ada bisnisan kayak gitu gitu kan. Nah itu bisa jadi peluang yang sangat penting. Jadi, selain depot ya, depot isi ulang kan itu biasanya modalnya banyak di awal ya teman-teman, depot isi ulang itu. Itu ternyata banyak juga ya yang bukan apa saya bilang banyak kan, martabak, terus itu ada tahu gorengan, terus ada mie ayam bakso sebelah, itu juga ada jus juga. Jadi banyak banget loh teman. Jadi di daerah sini Sampangan itu merupakan salah satu tempat untuk. Nah ini kita sudah mau masuk ke daerah apa itu namanya Pikandi, bukan Pikandi apa ya, lupa kadang tuh. Itu kalau
ke sebelah kiri itu mau ke Politeknik Bumi Atelni ya, sebelah kiri teman-teman. Itu bosnya Jatingaleh ya, di PLN Jatingaleh itu loh teman-teman. Jadi kita pernah juga bahas kalian di video ini. Teman-teman cari-cari saja video yang ada di sini ya. Apa namanya ya? Bukan Serikandi, jalan Dewi Sartika. Ya, jalan Dewi Sartika. Ini masih banyak sebenarnya teman-teman yang belum tak explore. Ini yang di sebelah kanan dan kiri ini juga kita belum explore ya. Itu di Kelurahan Cukor apa ya tadi. Kanan dan kiri itu mau kemana itu juga belum. Tapi yang jelas ini biasanya saling terhubung ya, jalan satu sama lainnya. Jadi kayak jalan pintas. Yang jelas ini adalah jalan Dewi Sartika. Ini udah mulai padat ya. Ini jam-jam pulang kerja. Karena ini memang masih belum libur ya. Masih jam pulang kerja. Di sini juga banyak sekali ini ya, kos-kosan teman-teman. Itu ada kos-kosan juga, Prima Kos Putra dan Putri. Ya, ini daerah sini juga banyak kos-kosan. Biasanya yang mahasiswa UNES gitu ya. Biasanya ya teman. Karena ini memang ada banyak sekali ya di sini universitas yang ada di sekitaran sini. Kalau di sana itu yang akan kita di ini UNES, terus di sekitaran sana juga ada universitas lainnya juga ya. Universitas 75 atau 111 ya. Apa itu? Pancasila atau apa ya? Terus ada Unika juga teman-teman. Nah, ini udah termasuk tinggi yang namanya Gunungpati ya. Ini udah masuk ke sekitaran Gunungpati. Lambat ya, nanti itu kita bisa lihat di sini. Ini kayak mendung teman-teman. Ya mau malu. Oke. Ini ada Delik ya, Delik ya, Delik desa Delik ya. Kalau nggak salah desa Delik itu juga ada pengajian kalau nggak salah ya. Dulu aku pernah diajak temanku, seperti itu teman aku nggak sempat ya. Oke, terus di sini ini biasanya ada ini ya, kayak kalau mau kurban itu ini Idul Adha ya. Nah, ini juga. Oke, sebenarnya teman-teman di sini itu aku tuh cukup awam ya tentang jalan-jalan itu. Nah, pengalamanku membuat video di sini jadi Ikro Plat Explorer ini kita coba telusuri di kota Semarang kayak gini. Kita jadi apal sendiri gitu loh. Jadi ini merupakan salah satu sarana juga gitu ya untuk mengenal jalan utama gitu ya teman-teman. Terutama kalau misalnya di sini kan memang seringnya aku di sini ya teman-teman ya, seringnya ya. Jadi kayak misalnya kalian itu berada di suatu tempat gitu ya, misalnya di daerah Jogja ataupun di Magelang kayak gitu, sebenarnya dengan kita membuat video vlog perjalanan kayak gini pun juga kita jadi apa ya, kayak ada dorongan untuk menghafal nama jalan gitu ya ataupun nama daerah. Aku sangat sulit tuh, jadi kayak ngapalin nama jalan ya, mungkin kita paham ya itu daerah itu, tapi nama jalannya itu kadang kita tidak ini, jadi kayak sesuatu yang belum penting gitu ya. Nah sehingga dengan kita membuat kayak gini itu kita jadi ini tuh penting nih, jadi kita nama jalannya jadi penting, sehingga ya dengan sendirinya ya naluriah gitu teman-teman. Jadi kita bisa menghafal Terangkil ya, Terangkil Sejahtera ini perumahan atau apa ya, ini jalannya naik banget gitu, naik banget. Selain itu juga aku sebenarnya ini juga latihan teman-teman, latihan public speaking. Kalau kalian lihat di sini ini nggak mungkin ada teleprompter ya di sini teman-teman ya.
Jadi di sini gua ngomong di balik helm ya teman-teman, sehingga sebenarnya di sini suaraku agak keredus ya, jadi tidak langsung mungkin orang-orang di sekitar itu dia mendengarkan, nggak keredus di helm dan dipantulkan menuju ke DJI Action 2 ini. Nah ini udah mulai terbuka lebar ya, ini kayaknya banyak perumahan-perumahan baru deh ya di sini teman-teman. Itu kayaknya banyak. Ini ada isi bensin ya. Kalau misalnya kalian kehabisan bensin di sini kayaknya ada banyak yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Ini Geraha Taman Nirwana. Ya perumahan juga ya. Perumahan. Ini kayaknya tempat ada bangunan tapi terbengkalai ya. Oke. Kayaknya di daerah sini itu mau ada perumahan. Apakah ini? Enggak ada. Tuh nikmati jaringan Indosat 5G. Ya, daerah Semarang itu sudah sebagian besar ya tercover 5G. Tapi teman-teman, yang namanya teknologi itu mesti berkembang lagi gitu ya. Jadi teknologi yang sekarang itu 5G itu baru saja merata, sudah ada wacana untuk 6 ya, 6G gitu ya teman-teman. Yang di situ tuh Nokia yang dulunya itu brand HP itu juga ikut berpartisipasi untuk membangun infrastruktur itu ya, seperti itulah di teknologi. Dan kita sudah mau sampai nih ini udah masuk lingkungannya ya, ini Tanggulasi udah mau masuk, ini udah masuk lingkungan UNES ya, udah masuk ya. Nah kalau udah masuk kayak gini tuh sebenarnya kalau kita bicara tentang sekitaran universitas ini merupakan salah satu peluang usaha yang sangat wow ya, kalau misalnya kita punya tempat di daerah sini itu ya teman-teman. Terutama kalau misalnya bisnis kita itu bisnis yang menyokong kehidupan mahasiswa gitu. Nah ini ada Paragon juga, terus ada Warteg, terus ada Honda Genuine Park juga ada di sini ya, servis Honda. Kita lewat sini aja teman-teman. Jadi kita lewat ke Taman Siswa. Jadi sebenarnya di sana bisa kita lewat yang itu. Jadi lewat depan UNES ya. Jadi di sini kalau ini kita lewat di belakang UNES. Nah nanti kita tunjukkan juga nih. Ini kayaknya ada jalan tembusan menuju ke daerah sana nih, Banyumanik ya intinya teman-teman. Nah tapi katanya di situ jalannya memang ekstrim. Ya enggak, kita enggak lewat itu ini untuk kali ini ya teman-teman. Kita belum tahu secara pasti medannya seperti apa. Katanya itu ekstrim dan ya di sini bukan konten belum konten kreator yang bernyali ya. Jadi kita main aman aja gitu ya. Dan ya seperti ini ya ternyata ya. Ini kayaknya tahun lalu ini rame. Tahun lalu tuh rame banget ya teman-teman. Ini kok kayak sepi apa udah mulai libur ya? Apa mau libur ya teman-teman ya? Kalau dulu kan pas nggak ini ya, ini kan udah mau mendekati liburan ya. Ini ada yang jualan buah juga, dan ini Banaran ya, Warmindo biasa teman-teman ya. Ini Taman Siswa Gunung Bupati. Oke, sekarang nah ini ada masjid Ulul Albabnya ya. Jadi masjid yang ada di UNES, masjid UNES ini di sini. Aku pernah beberapa kali sholat di sini teman-teman. Ya jadi salah satu koleksi ya. Ini ada penyeberangan juga di atas tuh, jadi penyeberangan. Oke, nah ini dia sebelah kiri ini teman-teman. Jadi sebelah kiri itu aku belum pernah ke sini. Mungkin jalan itu yang jadi jalan tembusan ya, jalan tembusan ke sana gitu ya. Gitu sih, penasaran aku sebenarnya teman-teman. Penasaran atau kita gini ya, kita coba deh di sini teman-teman. Kita akan gimana ya, apakah ini memungkinkan ya? Ini kayaknya masih memungkinkan deh. Ini belum terlalu sore banget menjelang buka. Kita akan muteri UNES deh ya teman-teman.
di sini. Jadi untuk video ini kayaknya kita fokus ke sini ya teman-teman. Jadi mungkin kalau biasanya kan di sini akan langsung ke Ungaran ya, jadi kita akan fokus ke sini, kita muteri. Nanti kita akan lewati itu tadi taman siswa lagi gitu ya, taman siswa lagi tapi dengan view yang dari sana. Oke, jadi ya jelas ya teman-teman, di daerah sini bisnisan kos-kosan tentu merajai ya teman-teman. Jadi hampir warga-warga yang ada di sekitar sini itu membuka itu ya, buka kos-kosan. Itu sangat prospek ya kalau di dekat kampus terutama teman-teman. Selain sebenarnya ada juga ya kayak pesantren kayak gitu, itu akan mungkin ya pesantren di dekat kampus itu akan berpeluang sangat tinggi sekali teman-teman. Kalau untuk sekarang ini ya, ini kayaknya belum ada deh, agak jauh sih. Kalau ini ada tapi agak jauh sih, pesantren gitu ya. Jadi pesantren dekat kampus, wah itu sangat prospek banget itu. Kan yang namanya orang tua biasanya kan kalau dari jauh kan ingin agar anaknya itu terkendali ya teman-teman ya, dan apalagi menambah ilmu gitu. Nah itu dia, jadi kita akan belok. Kalau biasanya ke Ungaran itu kan sebelah kiri ya, kita akan ke sebelah kanan deh. Sebelah kanan kita akan muteri UNES. Moga aja ini masih belum ini ya. Oke, moga aja ini masih belum habis perekamannya, ini masih terekam. Karena kalau udah mulai gelap itu di sini DJ Action 2 itu mulai berkurang sensitivitasnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan mengelilingi UNES. Sebenarnya kalau lewat sini juga ini bisa nembus. Ini kalau sebelah kiri ya, kita bisa menembus Gunung Pati. Tapi kita akan lewat ini karena kita mau ke iya teman-teman. Kita mau muteri. Nah, kalau lurus itu kita bisa ke Boja ataupun ke Ungaran juga. Nah ini kita udah mau teri ya teman-teman. Itu sebelah kanan itu udah UNES. Jadi wilayah UNES itu cukup luas teman-teman ya. Wih, ya udah mendung deh. Cukup luas wilayah UNES. Jadi di sekitaran UNES itu ini juga banyak sekali ruko-ruko. Oke, udah mulai gelap dia. Oke teman-teman. Jadi don't worry, ini karet-karet atau apa ya ini, kayak perkebunan gitu ya teman-teman. Jadi sebelah kanan dan kiri itu ya. Oke, ini helmku sayangnya helmku kan hitam ya teman-teman. Jadi aku agak harus pelan-pelan biar kelihatan. Oke. Ya kira-kira ya seperti ini ya. Moga aja di sini terang benderang ya di DJ Action 2. Jadi cukup luas banget ya di UNES ini gitu ya. Dan merupakan salah satu sekolah yang favorit juga sih selain Undip ya, di universitas negeri ya teman-teman. Seleksinya juga ketat ya. Ya entahlah untuk yang sekarang. Kalau dulu ya dulu saya tidak sempat ya, saya tidak bisa memilih teman-teman. Jadi ketika sehabis SMA itu aku tidak bisa memilih ya. Jadi walaupun dapat beasiswa sekalipun juga itu kan aku butuh biaya bulanannya, itu nggak ada teman-teman. Jadi ya disitu aku tidak bisa memilih dan ujung-ujungnya aku kerja, aku langsung kerja. Nah tetapi untungnya adalah gini teman-teman, ketika aku kerja di situ ya setidaknya adikku dia bisa di sekolah di sini lah teman-teman, kayak gitu. Jadi adikku itu sekolah di sini di UNES, makanya aku agak paham ya, agak paham dikit gitu ya di sini. Jadi sekolah di sini dan ini kayaknya udah mau semester akhir. Nah seperti itu. Kadang gini teman-teman, kadang itu kita mungkin memiliki impian ya, memiliki impian kita bisa mengenyam di bangku kuliah gitu ya, di bangku kuliah kayak yang lain itu, tetapi ya
yang namanya kehidupan ya. Jadi roda kehidupan kita kan juga kayak gitu. Jadi ya memang mungkin kita ditugaskan untuk itu gitu ya. Jadi ya tidak fine. Nah sekarang kita sudah masuk ke jalan yang tadi teman-teman, jalan taman siswa tadi tuh, ini dia. Jadi ya seperti itu teman-teman, jadi muternya. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita kali ini gitu ya. Dan suasana UNES kali ini di sini mungkin ini karena sudah mulai menjelang liburan ya kali ini nggak seramai pas waktu itu gitu ya. Pas aku lewat sini pas tahun lalu atau tahun sebelumnya ya, lupa gitu deh. Oke sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke ya kadang kayak gitu lah teman-teman, buat don't worry, tiap orang punya jalannya masing-masing. Ya aku ingin dulu itu kadang aku berpikir gini teman-teman, aku kan di SMA itu bener-bener kayak organisasi itu aktif gitu ya, seperti itu aktif gitu ya. Jadi aku menikmati organisasi terus ekstrakurikuler dan sebagainya juga, dari bertemu teman-teman baru di luar ini. Jadi di waktu SMA, dan mungkin itu adalah karunia terbesar yang mungkin diberikan kepadaku ya. Dan mungkin ya bayangkan kalau misalnya pas waktu itu tuh SMA itu aku nggak kayak gitu ya. Ibarat kata itu sekolah itu datang pulang kayak gitu loh. Ya, jadi aku tidak terlalu ini ya, karena di sini kita tidak bisa mengenyam bangku kuliah secara normal sih, secara normal. Dan ini aku agak penasaran di sini. Jadi nanti kita putar balik saja. Yang penting di sini kita bisa lihat. Ya ini seperti apa lah ya. Ini kita putar balik loh. Jadi sudah sampai ke sana ya. Ini di jalan yang tadi kalau misalnya lurus. Kalau lurus itu ke arah sana. Ke arah ya itu pokoknya jalan pintasnya gimana gitu ya. Yang jelas. Sebentar. Ini ternyata kayak gini kan. Oke, aku tak cari tempat muter teman-teman. Ternyata di sini kampus ya. Ini masih kampus ternyata. Ternyata ini kampus. Wah, nah ini dia. Sudahlah ya teman-teman. Jadi ternyata ini masih kampus UNES-nya. Ini Fakultas Hukum ya. Oke, dan itu ada angkutan Trans Semarang, tapi yang ininya, jadi yang transitnya itu yang penghubungnya. Nah ini, jadi sebenarnya kalau untuk transportasi sih oke juga ya, jadi terhubung teman-teman. Ini kan nanti juga akan terhubung ke BRT juga ya, kalau misalnya mau ke BRT ya. Ini ada apa nih? Oh, pembagian takjil. Pembagian takjil, bro. Ternyata. Ini namanya apa namanya? Bentar. Aku lupa namanya. Trans Semarang, tapi apa ya namanya ini ya? Ini ada halte UNES nih. Halte Gojek, men. Ternyata. Nah ini udah di jalan yang tadi yang utama. Ternyata di sana itu masih ada kampus ya. Aku penasaran ya. Ternyata di sana masih ada kampus. Nah, luas banget teman-teman ya di UNES ini. Ngeri banget ya. Oke. Ngeri banget. Dan mungkin di luar sini juga masih ada kampus lagi ya teman-teman, yang S2, S3. Ternyata tadi ada ini loh, ada halte Gojek loh teman-teman. Ngeri ya, aku baru tahu ini ada halte Gojek loh, beneran.
masih rekam enggak ya? Oke, masih, alhamdulillah sih masih rekam. Nah, kita oke, kita akan di belakangnya ini deh. Kita tuh pengen lihat ya, ini dia itu ke arah, kalau ke arah kiri kan ke Ungaran ya, ke arah kanan itu mungkin jalurnya itu sendiri mungkin ya, tapi bisa aja ke Ungaran ya, karena jalur yang tadi ya. Wah, hujan teman-teman ya, hujan ya, hujan, pas hujan teman-teman, ini pas berhenti. Oke deh, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menepi dulu. Nggak tahu, cari tempat menepinya susah ya. Mana ya? Ini ada itu ya. Tuh. Masih ini sebenarnya. Nah ini dia. Ini aku bisa menepi dulu di sini.